Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Olga Bilkisti. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan aset di Odoo. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu entitas, baik perusahaan, individu, maupun organisasi yang diperoleh dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Dengan kata lain, aset adalah sesuatu yang bernilai dan dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Nah, aset juga terbagi dua, ada aset lancar dan ada aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang mudah diubah menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan. Contohnya, kas, setara kas, piutang usaha, persediaan, dan investasi jangka pendek. Sedangkan aset tidak lancar adalah aset yang sulit diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat, lebih dari 1 tahun. Contohnya, tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, mesin, dan aset tidak berwujud seperti hak paten dan merek dagang. Gimana sih cara pengelolaan aset di dalam Odoo? Nah, di Odoo, pengelolaan aset tidak lancar. Pada opening balance harus memasukkan tipe aset. Yang pertama, klik configuration, lalu scroll, dan di sini ada manajemen, lalu kita klik aset kategori. Lalu klik new. Nah, di aset type kita isi misal aset type-nya bangunan atau peralatan maupun kendaraan. Jurnalnya isinya seperti apa? Misalnya operasi lain-lain atau faktor pembelian itu tergantung masing-masing. Jurnalnya isinya seperti apa? Operasi lain-lain atau faktor pembelian itu tergantung masing-masing. Tidak apa-apa mengisi menggunakan operasi lain-lain. Aset akunnya misal bangunan, berarti buildings. Kita cari buildings, lalu debt entries-nya otomatis ketika kita mengisi aset akunnya. Maka depreciation entries-nya jika kita menginput building, maka depreciation entries-nya akun depresiasi building. Depreciation entries-nya otomatis ketika kita mengisi aset akunnya. Jadi ininya akun depresiasi building. Dep entries. Nah, depreciation entries diisi dengan beban depreciation menyesuaikan dengan akun sebelumnya. Jadi misalnya office building. Kemudian perbedaan number of entries dan ending date. Number of entries biasanya diisi sesuai dengan periode berapa bulan kita akan depresiasi atau akan menyusut. Misal bangunannya bertahan 10 tahun. Berarti 10 tahun dikali 12 bulan jadinya 120 bulan. Dan jika ending date diisi sesuai dengan prediksi kita, sesuai tanggal, tahun, dan bulan, bahwa masa penyusutan aset itu telah habis. Misalnya, 120 bulan. Tapi, biasanya perusahaan menggunakan number of entries. Periode penyusutannya diisinya kapan? Biasanya per 6 bulan, per 3 tahun, ataupun per bulan. Tapi kan biasanya perusahaan menuliskan penyusutan itu per 1 bulan. Jadinya kita isi 1. Kemudian depreciation dates-nya kita bisa isi dengan based on last day of purchase period atau manual. Tapi kita pilih yang based on last day of purchase period. Depreciation method itu ada 2. Yang pertama ada linear, yaitu garis lurus, atau degresif atau saldo menurun. Jadi, di accounting Odoo hanya bisa dengan 2 metode penyusutan, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Nah, itu dia cara mengisi aset kategori. Kemudian mengisi nama aset, kita klik accounting, lalu di manajemen ada aset, lalu kita klik new. Nah, di sini kita tinggal tambahin aja nama asetnya. Misal bangunan atau kantor. Aset kategorinya yang tadi diinput bangunan. Lalu date
itu tanggal pembelian. Lalu depreciation dates bisa diisi dengan based on last day atau manual. Kalau based on last day, berarti sesuai dengan tanggal pembelian aset tersebut. Kalau manual, kita bisa mengisi depreciation per tanggal berapa, disesuaikan dengan aturan perusahaan. Dan salvage value diisi dengan nominal yang tidak terdepresiasi. Misal, perusahaan sudah mendepresiasi atau memang nominal tidak didepresiasi. Misalnya, pembelian rumah. Kan ada rumah otomatis dengan tanah. Nominal tanah kan tidak didepresiasi, jadi bisa kita isi di salvage value ini. Jika sudah, kita klik compute depreciation. Karena untuk menghitung aset yang sudah didepresiasi, jika sudah, akan muncul di sini aset yang sudah didepresiasi. Jika sudah, akan muncul di items, lalu akan menjadi draft. Kalian bisa lihat di accounting lalu journal entries. Nah, nanti hasilnya akan muncul di sini. Sudah klik post, nanti otomatis akan terdata. Nah, mungkin segitu saja dari saya mengenai pengelolaan aset di Odoo. Sampai jumpa di video selanjutnya.